Selamat pagi Pak Taufik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Damianus Bian Bagas Sesariati dengan NIM 210900000160 dari Fakultas Psikologi UNUR Malang. Di sini saya akan menjelaskan model memori Atkinson dan Shiffrin. Indra kita menangkap banyak informasi dari berbagai jenis, mulai dari pendengaran, visual, dan lain-lain. Informasi ini harus disimpan di suatu tempat, sebelum diproses dan bahkan disajikan. Dan disinilah register sensorik masuk. Gudang sementara untuk data yang menunggu untuk diproses. Itu bisa dibandingkan di tingkat komputasi dengan buffer data. Register sensorik berkaitan erat dengan persepsi dan memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada modalitas sensorik. Dua register yang paling banyak dipelajari adalah memori ikonik atau visi dan memori ekoik atau pendengaran. Melalui penelitian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indera akan memiliki penyimpanan memori sendiri dengan kualitas khususnya. Yang pertama adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau MCP adalah penyimpanan memori yang menyimpan sejumlah kecil data untuk waktu yang singkat atau sangat singkat. Kapasitas ini biasanya memiliki amplitudo untuk menghemat antara 5 dan 9 elemen yang dipertahankan selama 10 atau 20 detik jika tidak diperbarui. Fungsi utama memori ini adalah menjadi ruang kerja tempat data diproses. Seperti kayak level komputer, itu akan setara dengan RAM. Studi tentang memori jangka pendek adalah bidang studi yang sangat luas. Seiring waktu, model yang menjelaskan MCP menjadi lebih kompleks untuk beradaptasi dengan informasi baru. Saat ini, CCM dianggap sebagai sistem yang melakukan berbagai fungsi kontrol dan merupakan elemen sentral dari operasi eksekutif. Yang selanjutnya adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau MLP adalah tempat kami merekam semua peristiwa penting yang mungkin berguna di masa depan. Informasi ini akan disimpan di gudang ini hampir secara permanen dan fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada orang tersebut tentang masa lalunya, sehingga ia dapat menghadapi masa kini atau masa depan secara optimal. Dapat dibandingkan di tingkat komputer dengan hard disk komputer. Memori ini pada gilirannya dapat dibagi menjadi beberapa tipe atau kelas. Klasifikasi utama MLP akan dibagi menjadi memori deklaratif dan memori prosedural. Yang pertama, deklaratif. Menyimpan konten yang bisa dibawa secara sukarela ke hati nurani. Misalnya, untuk mengetahui bahwa ibu kota Spanyol adalah Madrid. Sedangkan prosedural merupakan memori implisit terkait dengan tindakan. Misalnya, mengetahui cara mengendarai sepeda atau cara mengendarai. Pengoperasian model memori Atkinson dan Shiffrin. Untuk memahami model memori Atkinson dan Shiffrin, kita perlu tahu bagaimana informasi mengalir melalui toko yang berbeda. Data bergerak antara register sensorik MCP dan MLP tergantung pada kebutuhan subjek. Pertama, informasi tersebut ditangkap oleh indera dan setidaknya sebagian yang baik disimpan dalam register sensorik. Di sisi lain, banyak informasi yang disimpan dalam register sensorik hanya noise. Oleh karena itu, akan menjadi perhatian difokuskan oleh informasi itu sendiri atau oleh subjek itu sendiri yang akan menyaring informasi ini. Dengan demikian, proses atensi bertanggung jawab untuk memilih informasi yang relevan untuk subjek dan untuk memindahkan data tersebut ke CCM. Sesampai di sana, data tersebut diproses dan ditafsirkan. Jika informasinya terlalu banyak, sulit dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Sedikit menonjol, dan kami tidak memulai strategi menghafal, seperti pengulangan. Informasi ini mungkin akan berakhir dengan kehilangan. Sebaliknya,
sangat mungkin bahwa sisa informasi akan diteruskan ke MLP. MLP menyimpan semua informasi yang mungkin berguna atau relevan untuk masa depan. Ini memungkinkan kita untuk membawa informasi dari MLP ke CCM untuk mengintegrasikannya dengan informasi baru dari register sensorik atau menggunakannya dalam beberapa jenis pemrosesan eksekutif. Misalnya, untuk mendengar bahwa ketika kita memotong bawang, kita tidak menangis. Jika kita bernafas melalui mulut dan menerapkan triknya pada kesempatan berikutnya. Memori adalah proses kognitif yang kompleks. Tidak selalu dapat diandalkan, yang terlibat dalam banyak proses dan perilaku. Jadi, memahami operasinya sangat penting jika kita ingin tahu bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku kita atau mengapa ia memiliki bobot yang relevan dalam aspek yang sama pentingnya dengan citra yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.